you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifaatul Ummah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang. Nah, jadi di video kali ini di PPL minggu kelima kita akan membahas sarana dan prasarana yang ada di sekolah MI Nurul Fatah. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu yang dinamakan manajemen sarana dan prasarana? Nah, jadi manajemen sarana dan prasarana itu adalah kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya menunjang seluruh kegiatan, baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lain sehingga seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Nah, kalian tahu nggak sih kalau sarana dan prasarana itu pengertiannya berbeda? Nah, jadi sarana pendidikan itu adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan tersebut dapat berjalan dengan lancar, efektif, teratur, dan efisien. Nah, sedangkan untuk prasarana pendidikan sendiri itu adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau proses pengajaran. Nah, untuk sarana pendidikan itu contohnya seperti perabot, peralatan pendidikan, kemudian media pendidikan. Nah, sedangkan prasarana sendiri itu seperti lapangan sepak bola, kemudian taman bunga, kemudian ada ruang perpustakaan, ada ruang laboratorium, ada ruang unit produksi, ada kantin, kemudian ada ruang bermain. Nah, tidak hanya itu saja, jadi di MI Nurul Fatah ini terdapat ruang UKS, kemudian ada ruang TU. Nah, yang selanjutnya ada ruang kepala sekolah, kemudian ada ruang kelas. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan manajemen sarana dan prasarana. Jadi, tujuan dari manajemen sarana dan prasarana ini sendiri secara umum itu yang pertama, menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, indah sehingga menyenangkan bagi warga sekolah atau madrasah dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu ada tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitatif dan relevan dengan kepentingan pendidikan. Nah, jadi di dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu terdapat beberapa proses seperti perencanaan, kemudian ada pengadaan, pendistribusian, penggunaan, inventarisasi, pengawasan, kemudian ada pemeliharaan, dan ada penghapusan. Nah, yang pertama ada perencanaan. Jadi, di dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan ini, nah jadi di dalam perencanaan ini akan ditentukan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Kemudian kita akan melakukan pengadaan. Nah, sebelum melakukan pengadaan itu kita harus menganalisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam proses pengajaran di masa yang akan datang. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, jadi pengadaan ini tuh merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan untuk kelancaran dalam proses pendidikan di sekolah dengan mengacu pada apa yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pendistribusian. Nah, jadi setelah proses pengadaan
Barang yang sudah tersedia akan melalui proses pendistribusian atau proses penyaluran. Nah, apa sih itu yang dinamakan proses pendistribusian? Jadi, proses pendistribusian itu merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari seseorang penanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang-barang itu. Nah, setelah proses pendistribusian itu terlaksana, kemudian ada proses inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Nah, jadi inventarisasi sendiri itu dapat diartikan sebagai pencatatan dan penyusunan barang-barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Nah, untuk kegiatan inventarisasi ini sendiri biasanya terdapat pencatatan, kemudian pembuatan kode khusus, kemudian yang selanjutnya ada pelaporan. Nah, dalam inventarisasi ini sendiri itu membutuhkan pelaporan administrasi berupa buku inventaris, kemudian buku pembelian, buku penghapusan, dan kartu barang. Nah, yang selanjutnya setelah inventarisasi itu terlaksana, ada proses penggunaan sarana dan prasarana itu sendiri. Nah, jadi setelah barang tersebut diinventarisasi, yang selanjutnya bisa kita gunakan untuk diambil manfaatnya. Di dalam proses penggunaan itu sendiri tidak luput dari pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, jadi meskipun kita bisa menggunakan barang-barang tersebut, kita harus dan wajib untuk merawatnya agar barang-barang tersebut bisa bertahan lama atau bisa digunakan dalam jangka panjang. Nah, untuk pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu sendiri terdapat beberapa macam pemeliharaan. Contohnya, seperti alat-alat yang berupa mesin, kita harus melakukan pengecekan setiap misal 1 bulan sekali atau selama 3 bulan sekali. Nah, kalau untuk perabotan-perabotan seperti meja, kemudian papan tulis, itu bisa kita lakukan pemeliharaan secara setiap hari. Nah, setelah adanya pemeliharaan, proses selanjutnya itu ada penghapusan sarana dan prasarana. Nah, jadi pengertian dari penghapusan sarana dan prasarana itu sendiri adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau sudah tidak layak untuk dipergunakan. Nah, mungkin itu sekian penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa bagi kalian yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.